Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajran. Puja puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kita marilah sama-sama memanjatkan atas segala bentuk karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan pagi hari ini ya Allah memberikan nikmatnya ya, memang enak nih, hawanya dingin, tarik selimut ya. Dari kemarin hujan, paginya tadi saya kesini juga kayak serasa di jalan puncak, dinginnya lumayan ya, sekarang kemudian jadi menambah kenikmatan ya. Tapi mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah mungkin tadi kita mengawali bangun tidur kita, kemudian kita melaksanakan sholat subuh, dan di kesempatan pagi hari ini kita kembali bermuajahah, bertatap muka untuk mengikuti kajian tahsin ya, tuntunan tahsin dan kaidah tajwid, yang insyaallah mudah-mudahan kita selalu istiqomah berada di dalamnya. Kita memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan tentunya setiap aktivitas yang kita lakukan, terkhusus di kesempatan pagi hari ini, mulai dari niat dan upaya kita di pagi hari ini, Allah senantiasa berikan banyak kebaikan ya. Allah angkat derajat kita di sisi Allah dengan tempat yang terbaik, dengan kedudukan yang terbaik. Di sela itu pun kita berharap dan berdoa kepada Allah agar setiap apa yang kita lakukan, wabil khusus di pagi hari ini, selalu dalam naungan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan banyak kebaikan berupa ilmu yang bermanfaat, keberkahan dalam kehidupan, dan tidak kalah pentingnya adalah Allah balas setiap aktivitas kita atau amaliyah kita dengan ganjaran pahala yang akan kita nikmati insyaallah kelak di kehidupan nanti berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya seperti biasa sedikit akan kita ulas kembali materi di pekan yang lalu ya, yang mana kita sudah mempelajari terkait dengan pembagian makhraj ya, pembagian makhraj
kita sudah masuk pada makharijul huruf al-lisan, ya, yaitu lidah. Kita sudah melewati huruf-huruf yang ada atau pembagian makhraj yang ada di lisan, yaitu yang pertama pangkal lidah, ya. Pangkal lidah hurufnya ada apa saja, Pak? Ada huruf qaf dan kaf. Baik. Kemudian setelah pangkal lidah yaitu wasatul lisan. Kalau tadi ya pangkal lidah aqsal lisan, ya, ma'al hanakil lahmi untuk huruf qaf, dan huruf kaf aqsal lisan juga, namun tempat bertemunya ma'al hanakil wal azmi wal azmil wal apa ma'al hanakil lahmi wal azmi. Artinya walaupun tempat makhrajnya sama, namun tempat pertemuan makhrajnya yang sedikit berbeda. Kemudian yang kedua yaitu wasatul lisan, yang hurufnya terdiri dari jim, shin, dan huruf ya, ya, yaitu huruf yang bertempat pada wasatul lisan ma'al hanakil a'la, huruf yang bertemu, ya, huruf yang keluar dari lidah bagian tengah yang bertemu dengan langit-langit yang tepat berada di atasnya. Hurufnya jim, shin, dan ya. Kemudian baik, kita lanjut ke makhraj yang ketiga, yaitu yang disebut dengan adnal lisan. Adnal lisan atau lidah terdekat, ya. Dikatakan terdekat di sini maksudnya adalah terdekat dengan mulut, ya. Huruf yang terdekat dengan mulut yang ketiga di sini adalah hurufnya terdiri dari yang pertama huruf lam, kemudian nun, dan huruf ra. Atau kita boleh balik lun, lam, ra, nun. Jadi kalau kita ambil tingkat dari paling atas, ya, yang pertama itu adalah huruf lam, kemudian ra dan nun. Jadi makhrajnya seperti itu. Makhrajnya sama, yaitu dari lidah terdekat yang bertemunya. Nah, tempat pertemuannya agak sedikit berbeda, bergeser, ya. Jadi antara tiga huruf tersebut, huruf lam, nun, dan ra mempunyai tempat pertemuan yang sedikit berbeda. Tempat pertemuannya berbeda. Baik, kita akan bahas satu persatu. Saya ulangi lagi. Ketiga huruf ini adalah bermakhraj pada min adna hafatayil lisan ila muntaha tarfihi ma'a ma yuhadhima minal hanakil a'la, yaitu dari lidah terdekat min adna hafatayil lisan, ya, lidah terdekat. Ini untuk huruf lam dulu, ya. Kita akan mulai bahas huruf lam. Huruf lam makhrajnya adalah min adna hafatayil lisan, yaitu dari lidah terdekat sisinya, sisi lidah terdekat, huruf lam, ya, dimulai dari sisi lidah terdekat. Karena kalau pembagian lidah ini berarti lidah terdekat ini bagiannya agak sini. Ini gambarannya aja. Ini tengah lidah, ini belakang lidah, belakang, tengah, dekat, ya, tengah, belakang, tengah, terdekat. Nah, diambil dari terdekat ini dari mulai sisinya di sini, pinggir, ya, min adna hafatayil lisan ila muntaha, sampai ujungnya, ila muntaha tarfihi, sampai ujungnya, dari sisi sampai ujung. Ini huruf lam, ya, huruf lam, yaitu dari lidah bagian terdekat, bagian lidah terdekatnya dari mulai sisi sampai ujung
ujungnya, atau muntahal hafah, pembagian sisi yang habisnya, penghabisan. Sisi lidah sisinya tapi sampai penghabisannya. Jadi bisa disebut apa namanya, ujung atau ra'sul lisan atau muntahal hafah. Itu bisa tiga pengertian. Ma'ama yuhadhima minal hanakil a'la, yang bertemu keduanya min hanakil a'la, dari langit-langit bagian atas. Jadi langit-langit bagian atas namun bagian depannya. Jadi ada yang langit-langit itu ada bagian belakang, tengah, dan depan. Nah, lam ini bertemunya di tempat langit-langit yang depan berada di dekatnya, ada di atasnya. Ya, dekat gusi tapi belum sampai gusi. Jadi di belakang gusi, posisinya belakang gusi, belum berada di gusi, tapi di belakang gusi. Yaitu huruf lam. Coba kita antum dengarkan dan ikuti. Al, il, ul, al, il, ul, alla, alli, allu, la, li, lu, bal. Baik. Nah, ini untuk huruf lam, ya. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam atau komunikasi sehari-hari ini mengucapkan huruf L. Ini berbeda ya. Jadi lam itu dengan huruf L ini berbeda. Lili, lili, lulu. Pak, itu bisa bedain, Pak. Lili, lulu, L. Gimana, Pak? Lili, lulu. Nah, beda ya. Dengan la, li, lu. Lebih tajam mana? Lili, lulu, lala. Sama la, li, lu. Al, li, allu, alla. Ya, beda. Jadi huruf L itu agak maju sedikit ke depan, bertemu dengan gusi, li, lulu. Ya. Baik. Itulah yaitu tempat huruf lam. Ya. Jadi saya ulangi lagi, huruf lam makhrajnya adalah di lidah terdekat, dimulai dari sisi lidah, ya, kedua sisi lidah sampai penghabisan lidah, atau yang disebut tarful lisan atau ra'sul lisan, atau disebut juga hafatul lisan. Nah, huruf lam dalam hal ini, dalam pembacaan atau kita ketika dalam hal praktik membacanya, huruf lam mempunyai dua keadaan, ya, ketika kita baca atau kita tilawah, huruf lam mempunyai dua keadaan. Yang pertama, mufakhamah atau yang disebut tafkhim, ya, ketika apa? Ketika dia berharokat fathah maupun dhammah. Ketika dia berharokat fathah maupun dhammah, ya, maka dibaca dengan tebal. Huruf sebelumnya dibaca huruf dengan bacaan yang tebal, atau misalnya ketika posisinya dia sukun, didahului dengan huruf yang berharokat fathah maupun dhammah, maka dibaca dengan tebal. Baik. Kemudian keadaan yang kedua yaitu disebut dengan muraqqah atau disebut dengan tarqiq, ya, dibaca tipis. Kalau tadi mufakham atau tafkhim dibaca tebal, lamnya dengan keadaan bacaan tebal.
Sedangkan ketika keadaan yang lain, yaitu dalam keadaan tarkik atau muraqqah, tipis, yaitu ketika dia berharokat kasrah ataupun didahului dengan huruf yang berharokat kasrah. Sebagai contoh, ya, kalau yang tebal, Allah, la, lu, atau Rasulullah, Allah. Nah, didahului dengan huruf yang berharokat fathah. Allah. Rasulullah didahului dengan huruf yang berharokat dhammah. Rasulullah. Ya, dibaca dengan bacaan tafkhim atau tebal. Kemudian yang contoh yang tipis, misalnya ala rasulillah, ya, jadi dibaca dengan lillahi, ya, dibaca dengan tipis. Baik. Sampai di sini paham ya? Nanti kita coba praktek nanti. Ya. Kemudian sampai di sini paham nggak? Nah, insya Allah ya, nanti praktekkan nanti setelah ini. Kemudian yang kedua yaitu huruf ra. Kita huruf ra dulu. Di mana makhraj huruf ra? Ya. Yaitu min tarfil lisan ma'a ma yuhadhihi minal lithah. Min tarfil lisan ma'a ma yuhadhihi minal lithah qariban min makhrajin nunil fajwah. Min makhrajin nun, ya, minal lithah qariban min makhrajin nun, yaitu ujung lidah ma'ama yuhadhihi yang bertemu minal lithah dengan gusi qariban, dekat makhrajnya, qariban min makhrajin nun, yang dekat dengan huruf nun. Jadi setelah huruf lam maju sedikit bertemu dengan gusi, itu namanya huruf ra. Di sana makhrajnya huruf ra. Kalau tadi kan huruf lam sisinya kena tuh, sisi lidahnya kena. Tapi kalau huruf ra tidak, sisinya nggak boleh kena. Tapi ujungnya, ujungnya bilang ujung di sini, mulai dari sini, ya, menempel di atas, atau tepatnya agak majuan dikit, ya, agak majuan dikit, bertemu dengan minal lithah, gusi, ya, gusi bagian depan, gusi atas bagian depan. Baik. Kemudian itu makhrajnya ya, terkait dengan makhraj. Kemudian dalam keadaan membacanya pun huruf ra sama dengan huruf lam, yaitu mempunyai dua keadaan, yaitu dengan keadaan yang pertama tafkhim atau mufakhamah, dibaca tebal ya, ketika dia berharokat fathah, dhammah, atau didahului dengan huruf yang berharokat fathah maupun dhammah. Ra, ri, ra, ru, atau ar, ur, ya. Kalau kasrah tidak, la dan lu, ya. Kalau misalnya didahului dengan kasrah, misalkan ir, misalnya
atau yang dia berkeadaan dalam berharakat kasrah ri, atau dengan huruf yang berharakat kasrah ir, bir, laqabir, hatta zurtumul, zur tebal, hatta zurtumul maqabir, nah tipis nih, maqabir, ya jangan dibaca maqabir, nggak boleh, salah ini, jangan dibaca maqabir dengan bacaan tebal, ya harus dibacanya tipis, maqabir. Baik. Ya, jadi dalam kedua keadaan bacanya sama dengan huruf lam. Baik. Nah, kenapa bisa berbeda antara lam dan ra? Ya, dari segi makhraj tadi memang sedikit ada perbedaan pertemuannya, tempat pertemuannya, dan di sana juga huruf ra, untuk huruf ra diingat dia mempunyai celah kecil yang harus kita bentuk, jangan sampai tertutup, ada celah kecil di bagian tengah, nah itu adalah tempat keluar bunyinya huruf ra. Kalau terlalu lebar itu akan getarannya akan banyak, ya. Kalau ra ini punya getaran. Misalnya, makanya beda huruf kita melafalkan huruf ra dengan huruf r. Nah, r getarannya banyak nih. R. Ri. Nah, banyak. Getarannya banyak. Beda dengan huruf ra, ya. Yang getarannya hanya sedikit. Karena proses tadi ada celah kecil yang hanya ditempatkan pada huruf ra, nggak boleh banyak-banyak, atau kita tutup, karena kalau tutup udah dia nggak bisa keluar, ya. Makanya huruf ra nggak bisa kita baca, misalnya ro, misalnya dengan harakat fathah, ro, ri dibacanya ri, atau ru, bukan seperti itu bunyinya. Harusnya bagaimana? Perhatikan. Jadi ketika dia berharakat fathah, kaidahnya diingat. Jadi rahangnya turun, mulutnya membuka, rahangnya tuh turun. Ra, bukan ro. Pak Budi, bukan ro, tapi ra, rahangnya turun, tidak ngumpulin bibir, tidak ro, bukan ra, ya, karena mengikuti kaidah huruf fathah, yaitu rahang kita tuh turun dengan mulut dibuka sedang, ra, ya. Kemudian ketika dia berharakat kasrah, ya rahang kita buka, cuman agak samping bibir mulut kita ini bagian sampingnya ditarik. Ri, waalaikumsalam. Ri. Nah, ketika dhammah maka barulah ini dua bibir kita berkumpul, ru, ra, ri, ru, ra, ri, ru. Jangan dibaca ro, ri, ru, harus lebih tebal, ru. Ya, ru sama ru beda, ru. Nah, jadi kalau ru pakainya r, ya. Baik. Itu huruf ra, ri, ru, baru, ya. Ra, ri, ru, baru, ra, ri, ru, baru,
Ya, huruf ra ini mempunyai getaran atau disebut dengan takrir. Takrir ini nggak boleh dibaca berlebihan. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, huruf nun. Di mana huruf nun makhrajnya yaitu min tarfil lisan ma'a ma yuhadhihi minal lithah tahta makhrajil lam biqalil wa yusahibu ma' gunnah minal khayshum, yaitu minat tarfil lisan dari ujung lidah ma'a ma yuhadhihi minal lithah, yang sesuatunya atau bertemunya pada di area gusi, ya, ma'ama yuhadhi minal lithah. Nah, ini tadi sama dengan huruf ra, ya, tempat bertemunya yaitu bertemu dengan gusi. Namun tahta makhrajil lam, namun sedikit di bawah huruf lam biqalil wa yusahibi agunna minal khayshum, ya, biqalil sedikit maju dari huruf lam ra, ya, ra, maaf, ra. Kalau lam kan di belakangnya, ra maju sedikit, maaf, apa namanya, saya terbalik tadi. Jadi huruf nun, ya, huruf nun berada di huruf ra belakang, di belakangnya, sedangkan ra di depannya. Karena di sini sebutnya tahta makhrajil lam, yaitu di belakangnya atau di bawahnya, bukan di belakang, di bawahnya huruf makhraj lam biqalil, sedikit saja, wa yusahibihuma gunnah minal khaysum, dan huruf nun mempunyai bacaan gunnah disertai dengan gunnah yang keluar atau bertempat pada pangkal hidung. Ya, tadi urutannya di lam, nun, ra. Maaf, saya koreksi lagi, ya, saya ralat. Tempatnya adalah huruf lam, ya. Memang sedikit tipis nih antara nun dengan ra. Lam, nun, kemudian ra. Ya, kalau kita lihat gambar aslinya itu, kalau sini kan ini posisinya terbalik, ini gambarnya. Jadi huruf lam ini yang di kotak 3 ini yang di tempatnya huruf ra, ini tempatnya huruf lam. Nanti gambarnya di ini, ya. Jadi kalau kita lihat gambar di sini kan ra-nya ujung lidahnya ini menekuk huruf ra, yang huruf ra di sini. Ah, ini kebalik ini tempatnya. Yang benar adalah, ya, yang tukeran tempat gambarnya dengan huruf lam. Ya, tukeran tempat dengan huruf ra. Ah. Gambarnya terbalik ini. Harusnya lam dulu, ya, yang tempatnya ra ini huruf lam gambarnya. Sedangkan yang di tempat gambar di huruf lam ini adalah huruf ra. Ya. Baik. An. Sudah? Taib. Jadi sedikit bertepatan dengan huruf ra. Jadi di antara huruf ra dan huruf lam. An, al, ya. Nah, jadi antara huruf ra, makanya sedikit agak nekuk, ya. Huruf ra agak sedikit nekuk. Karena memang kenapa? Dia harus mempunyai ada celah, Pak. Kalau nun itu agak rileks. Kita melafalkan dari 3 huruf tersebut, huruf lam, nun, dan ra ini, huruf nun itu yang paling rileks. An, in, un. Beda dengan 2 huruf yang lainnya. Al, ar, ya.
lebih rileks huruf nun, ya. Karena huruf nun tidak ada dalam keadaan apapun harokatnya ataupun dalam keadaan sukun tidak dibaca tebal. Sedangkan huruf lam dan huruf ra terkadang harus dibaca tebal. Sehingga dalam keadaan-keadaan tertentu maka ini agak lumayan dalam hal melafalkannya agak lumayan pegel, ya. Ra bukan ro. Kalau kita masih merasa nyaman dengan huruf ketika melafalkan huruf ra dan lam ini masih nyaman, la. Nah ini beda nih. La, ro. Kita masih ro, la. Nah ini masih nyaman begini, tapi belum tepat ini tempatnya. Harusnya la, ro, ro. Kan agak sedikit narik ya. Agak sedikit narik. Oke, kalau masih merasa nyaman mengucapkan lam dan ro-nya, berarti masih belum tepat makhrajnya. Masih sama dengan huruf yang kita baca huruf Latin, ya, atau komunikasi kita, bahasa kita dalam sehari-hari masih sama. Nah, kalau nun rileks, ya, an, in, un, sama dengan huruf n. Kalau kita baca setiap hari, ni sama, nu, ya ini sama, huruf nun sama dengan huruf n, ya. Baik. Kembali lagi ke huruf nun tadi. Huruf nun ya, tadi makhrajnya. Nah, huruf nun di samping dia mempunyai makhraj di sana yang tadi ujung lidah yang bertemu dengan area gusi, maka dia juga mempunyai sebagian makhraj yang lain, yaitu yang bertempat pada al-khayshum atau pangkal hidung. Jadi diingat, huruf nun mempunyai dua makhraj, ya. Yang pertama makhraj yang keluar dari ujung lidah yang bertemu dengan gusi, dan makhraj yang kedua ada pada al-khayshum atau pangkal atau rongga hidung. Rongga hidung al-khayshum, ya. Taib. Jadi atau disebut juga dengan, sebagian disebut dengan anisful mukammal. Ulama menyebutkannya anisful mukammal. Anisful mukammal itu yang area ujung lidah yang bertemu dengan gusi. Tuh, ulama menyebutnya anisful mukammal. Dan yang sebagian lagi makhraj yang lainnya yaitu al-khaysum disebut dengan anisful mukammil. Jadi yang disempurnakan dan yang menyempurnakan. Artinya yang disempurnakan dan yang menyempurnakan. Disempurnakannya ada di makhraj yang pertama, makhraj utamanya yaitu ujung lidah yang bertemu dengan gusi. Sedangkan yang kedua, ya, anisful mukammil, ya, ada pada rongga hidung kita, ya. Makanya kalau kita melafalkan huruf nun ketika dalam lagi keadaan pilek, ya, keadaan pilek, ini akan kurang makhrajnya karena sebagian makhrajnya tertutup atau bermasalah, ya. Jadi kalau lagi pilek, lagi nggak enak badan, biasanya ini akan berpengaruh huruf nun. Apalagi ketika bacaan-bacaan yang gunnah, misalnya inna, anna, ya, ini akan berpengaruh mengurangi kefasihan makhrajnya. Baik, lanjut kita praktek saja, ya. Kita antum lihat di halaman bagian belakang. Kita mulai dari huruf lam dulu. Ya, huruf lam di halaman 38.
Siap? Antum bisa simak, dengarkan dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, ikuti Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La lilubal. Lagi. La lilubal. Lulallanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Saya ulangi. Lalilubal. Lulallanilalna. Minal mulni. Malilallanila. Baik. Absen Pak Ardi? Ya. Fadal, mulai dari Pak Ardi ya. Lalilubal. Lagi ulangi. Lalilubal. Baik. Lulallanilalna. Ya. Minal mulki. Ya. Malilallanila. Sekali lagi. Lalilubal. Baik. Lulallanilalna. Ya. Minal mulki. Malilallanila. Ya, baik. Hati-hati ketika lam dalam keadaan sukun ya, karena kecenderungannya ini akan memantul ya. Lalilubal. Nah, bal atau lalna. Kalau langsung nggak ketemu huruf lain masih mending. Tapi kalau ada dia posisinya di tengah huruf lam, dia sukun tapi posisinya di tengah-tengah. Ini kecenderungannya akan memantul. Misalnya kayak lalna. La harusnya bacanya lalna. Ya, karena di tengah kadang cenderungnya memantul. Lalna, walaupun agak samar ya, tetap jatuhnya disebut dengan memantul. Dan huruf lam ini bukan huruf yang memantul atau qalqalah. Lalna. Lalna, jangan lalna, ya. Minal mulni, nah, ini nggak boleh. Minal mulni, nah, harus dipastikan. Intinya jangan sampai memantul. Ketika dia dalam keadaan sukun tidak boleh memantul. Baik. Lanjut berikutnya Pak Adam, tafadhal. Lagi. Lalilubal. Ya. Ya. Ya, baik. Ulang lagi Pak. Ya, baik. Lanjut Pak Budi. Lagi. Ulangi. Terus lanilalna
minal mulni, minal mulni. Ya, lagi Pak. Malilal lanila, malilal lanila. Ya, huruf lam ya Pak. Tanwinnya setelah lan ada huruf lam lagi. Jadi idgham tapi ya masuk ke huruf lam namun tidak dibaca dengan dengung. Malilal lanila. Ayo. Dengarkan lagi. Mali panjang. Mali lal lanila. Ya, baik. Ulang lagi Pak Budi. Lulal lanilalna, lanilalna. Minal mulni, malilal lanila. Ya, jadi per ini aja ya Pak, perkata la li lu bal, terus lulal lani lalna minal mulni malilal cenderung lepas nih. Mali panjang Pak. Malilal lanila. Baik Pak Budi. Lanjut Pak Arnes. Pak Arnes. Lagi lalilubal. Ya lagi. Ya, terus ya. Lagi Pak. Baik. Ya. Ya. Baik, bagus. Lanjut ke huruf apa tadi? Huruf nun dulu ya. Ya, huruf nun ada tuh di bawahnya. Bawahnya lagi. Perhatikan. Naninuban. Ya. Nunan naninanna. Minal munni. Maninan nanina. Baik. Jadi antum bisa perhatikan di sana ban ketika naninuban. Nun sukun seandainya kita sambung dengan huruf apa namanya ada ban ya, nun di sana nunnya sukun kemudian dilanjut dengan nun yang berharokat dhammah. Jadi dibacanya dengan bacaan apa Pak? Ya, dibaca apa? Nani nuban. Ya. Ban. Dibaca dengan ayo nun sukun yang bertemu dengan nun. Berarti dibaca gunnah. Idgham masuk namun dengan bacaan gunnah. Tapi tingkatan gunnahnya tidak seketika nun itu dia bertasdid. Artinya ketika bertasdid dia lebih gunnah, tingkatan gunnahnya lebih bagus, lebih tinggi. Baik, kita ulang lagi. Naninuban. Nunan naninanna. Lagi. Nunan naninanna.
minal munni maninan nanina. Ya lagi naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Ya silakan Pak Ardi. Naninuban Lagi. Naninuban Taib. Nunan naninanna Ya. minal munni Ya. maninan nanina. Ya, taib. Lanjut Pak Adam. Naninuban nunan naninanna minal munni maninan nanina. Lagi Pak. Naninuban Ya. nunan naninanna Tahan. Nunan naninanna nunan naninanna. nunan naninanna Ya. minal munni maninan nanina. Ya, taib. Lanjut Pak Budi. Naninuban Pelan-pelan Pak. Naninuban Naninuban nunan nunan naninanna naninanna minal munni minal munni. Ya, ditahan lagi. Minal munni maninan maninan nanina. Iya, taib. Pak Budi, hati-hati dengan bacaan mat ya. Kadang kecenderungnya ketika baca mat yang harusnya panjang mat bablas. Jadi matnya kurang namun masuk ke huruf setelah huruf mat. Ya, jadi kayak contoh tadi mani harusnya baca mani nan. Nah, ini cenderungnya manin, manin, jadi masuk. Harusnya dibaca panjang dulu. Mani nan. Ya, mani nan. Ya, emang ada yang modelnya kayak gitu. Jadi kebablas ke yang matnya kurang namun masuk ke huruf setelah huruf mat. Taib. Lanjut Pak Anes. Lagi nani. Ya. Lagi. Taib. Lagi. Minal. Ya, sekali lagi Pak. Ya. 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 Baik. Berikutnya huruf ra. Ya, ada di halaman 37. Huruf ra. Ya. Ya, perhatikan. Rari rubar. Rurarrani rarna. Minal murni. Mari rarrani ra. Ya, hati-hati ya ketika dia huruf ra didahului dengan huruf yang berharokat tanwin, ya.
maka ketika dia ini dihukumi dengan bacaan idgham, namun idghamnya bukan idgham biguna, namun idghamnya adalah idgham bila guna, artinya tanpa dengung. Jangan mariror, ini salah, tapi mariror laniro, jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang jatuhnya dengung. Ya, hanya masuk saja mariror laniro, jangan mariror laniro, salah. Harusnya mariror laniro. Ya, kita ulang lagi. Rarirubar. Ya, ketika ra sukun ingat bunyinya dialirkan, namun sebagian saja, separuh saja. Jangan kita baca rarirubar. Nah, ini nggak boleh. Bar. Ya, rarirubar. Jangan bar. Nah, ini belum sempurna nih, belum sampai. Ya, ujung lidahnya belum sampai dengan gusi. Ya, hanya baru mengambang. Rarirubar. Bar. Ya, rarirubar. Rurarranirarna. Minal murni. Hati-hati, jangan panjang-panjang. Takrir jangan berlebihan getarannya. Minal murni. Jadi jangan dibaca minal murni. Murni. Salah nih. Cepat aja Pak, tapi jangan terlalu cepat, karena kalau artinya hanya sebatas menyempurnakan makhrajnya saja. Mur, ya, murni, ya, minal murni, ya, minal murni. Jadi jangan dibaca. Ini mah kenangannya Pak Budi. Kenangannya Pak Budi. Ya, si Murni ya. Oh iya dah. Minal murni. Jadi jangan dibaca murni. Murni. Hati-hati ya. Jangan nih berlebihan. Takrir yang berlebihan atau getaran yang berlebih. Murni. Memang antara tengah-tengah, makanya disebut alirannya yang sebagian saja. Tidak boleh nutup, langsung nutup mur. Nah, ini nggak boleh. Mur. Nah, ini nggak boleh. Atau kepanjangan mur. Nah, ini kepanjangan mur. Artinya murni. Minal murni. Jadi sebatas menyempurnakan makhrajnya saja. Minal murni. Marirar lanira. Ya, ingat ya. Alhamdulillah Pak Restu udah datang nih. Jadi dirapel ya. Saya suruh rapel dia. Ya. Baik. Fadhal Pak Restu. Ra, dari ra dulu ya. 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 Gini Pak. Rariru baru. Ayo. Rurarranirarna. Nah, masuk rar, rurar, masuk ke huruf ra yang di depannya. Rurarranirarna. Nah, getarannya kebanyakan nih yang saya maksud.
Jangan getarannya terlalu banyak. Ru, rar, rani, rarna. Ru, panjang dulu, panjang. Ru, panjang. Ru. Nah, ron yang kedua itu ada tanwin, ya. Ya, sebelumnya jadi bacanya jangan ruran, tapi rurar. Rurar, rani, rarna. Rurar, rani, rarna. Ulang, Pak. Rurar, rani, rarna. Baik, minal murni. Minal murni. Marirar, rani, ra. Marirar, rani, ra. Ya, jangan banyak getarannya. Mariror, nah ini mariror kebanyakan, getarannya kebanyakan. Mariror, raniro. Mariror, raniro. Ya, baik. Lagi Pak Restu. Rarirubar. Ayo. Rarirubar. Lanjut. Rurar, ranirorna. Baik. Minal murni. Ya. Mariror, raniro. Mariror, raniro. Mariror, raniro. Ya, yang belakangnya Pak, langsung ke huruf lam. Belakangnya, halaman belakang 38. Huruf lam. Lalilubal. Lalilubal. La bal. Nah, beda kalau kita pakai L, beda Pak, bukan bunyinya. La, dengarkan ya, kalau pakai L nih. Lalilubal. Lalilubal. Nah, ini pakai L nih. Beda dengan huruf lam. Kalau lam tadi aliran bunyinya agak separuh lebih panjang. Lalilubal. Bal. Lalilubal. Bukan lalilubal. Lalilubal. Ah, beda nih. Lebih rileks kalau masih sama rileks, berarti bukan huruf lam. Dia harus sedikit narik. Lalilubal. Bal. Kalau yang L tidak, bal. Bal. Gak narik ini kan? Kelihatan. Lalilubal. Ya, ulang Pak Restu. Lalilubal. Lalilubal. Terus masuk ke lam. Lulalanilalna. Lulalanilalna. Taib. Minal mulni. Ya. Marilalanila. Ya, bagus. Selanjutnya huruf nun. Bawahnya dua huruf, dua baris bawahnya. Ya, naninuban. Ayo. Naninuban. 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 Sama ya, bunyinya alirannya dengan sama huruf lam. Huruf la, apa namanya, huruf ro alirannya sebagian, bunyinya sebagian saja. Ban. Jangan dibaca ban. Ya. Naninuban. Ayo. Naninuban. Lanjut. Nunan naninanina. Nah, proses ini ditahan. Nunan naninanna. Nunan naninanina. Ya. Minal munni. Minal munni. Minal munni. Terus. Maninan nanina. Ya, maninan nanina.
nanina. Ya, sekali lagi Pak, silakan. Nani. Nubang Ya. nunan nanina. Ya. Minal nuni Ya. maninan nanina. Ya, baik. Sampai sini paham ya? 3 huruf tersebut makhrajnya sama, hanya beda sedikit ya. Berasal dari lidah terdekat ya, lidah terdekat. Ya, lidah dekat bagiannya ya dari sini sampai ke depan. Itu areanya. Jadi bisa lidah terdekat, bisa sisi lidahnya atau ujung lidahnya. Ya, ujung lidah juga agak segini. Kalau ini namanya ra'sul lisan atau muntahal hafah, sisi lidah penghabisan, nggak ada lagi ya, jadi sama makhrajnya sama, lam, ra, dan nun, hanya geser tempat pertemuannya saja agak berbeda. Lam paling belakang ya, la, al, ar, an, ini yang lebih enak nih, nun, an, ar. Nah, kalau ra ya sama seperti huruf lam, dia agak narik ya, agak narik. Makanya dia mempunyai hukum yang terkadang kondisi suatu di situasi keadaan tertentu dia dibaca dengan tebal, ra dan huruf lam, sedangkan nun tidak. Semuanya dibaca dengan tipis, baik itu dia berharakat fathah ya, kasrah, dhammah, ataupun bertanda sukun, atau didalil dengan huruf-huruf yang lainnya ya, yang berharakat fathah, kasrah ataupun dhammah, maka nun dibaca dengan tipis. Baik, lanjut untuk prakteknya di surat Al-Fatihah juga. Silakan antum buka mushafnya Al-Fatihah. Baik, terkait dengan huruf yang tadi sudah kita lewati, huruf lam, nun, dan ra, kita mulai dari huruf lam dulu. Dari mulai kalimat atau ayat bismillah. Mana ada berapa huruf lam? Huruf lam ada berapa? Hitung. Bismillahi. Bismil. Nah. Bismil, 1, la, 2, ar, kata 3, 4 ya, ar-rahim, al, harusnya al, tapi karena dia termasuk pada lam syamsiyah, maka lamnya tidak dibaca ya. Ada berapa? 4 ya. Di ayat ke-1 ada 4, 1, 2, 3, 4. Ayat kedua ada tidak? Ada ya. Alhamdulillah, 5 berarti li, 5, 6, lillahi, 6, 7, 5, 6, 7. Terus rabbil, nah 8. Terus ar-rahman, ar-rahim, 9, 10. Maliki, 11. Paling banyak ya. Nah, pokoknya paling banyak nih huruf lam. Kemudian huruf ra-nya. Huruf ra-nya ada enggak? Nah, ini juga banyak nih. Rahmani, Rahim, Rabbi, ya, Rabbi. Ada Rahman Rahim lagi. Kemudian Sirata, Ra, Sirata. Terus dia yang terakhir ada lagi, dia terakhir Siro. Nah, ada Sirata juga. Terus Ghairi. Ya, cukup. Berikutnya huruf nun. Dikata di ayat pertama Ar-Rahmani, ni. Ya, itu huruf nun. Kemudian Al-Alamina. Di ayat kedua Al-Alamina.
Ayat ketiga sama Ar-Rahmani. Ayat keempat Ad-Dini. Kemudian kelima Na'budu. Ayat kelima Na'budu sama Nasta'inu. Ada tuh. Ayat keenam Ihdina. Ihdina. Kemudian ayat ketujuhnya Alladzina. Kemudian An. Ya, An Amta. Ya. Kemudian ada lagi nggak? Terakhir ya Ad-Dallina. Nah. Baik, silakan Pak Ardi, dimulai dari bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Ulangi lagi, Pak. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Maliki yaumiddin. Lagi. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebentar, sebelum dilanjut, mau berapa harokat? Ujung ayatnya, panjangnya. Nah, Pak, yang tadi Pak Ardi baca berapa? 2, 4, apa 6? Coba ulang lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang lagi. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah. Baik. Ini kebanyakan pasti sering berhentinya di situ ya, Pak ya? Ya, tidak mengapa ya. Jadi memang wakaf di sana ada yang memberikan wakaf, ada yang maksud memberikan di sana wakaf tapi pilihan, silakan mau lanjut atau berhenti. Ya, kalaupun berhenti sudah cukup sebenarnya. Kalaupun memang misal karena keterbatasan nafas berhenti di situ saja. Namun jangan berhenti di alaihim yang kedua tanpa mengulangi lagi. Misalnya antum baca di ayat pertama, ayat yang tadi ayat ketujuhnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sudah berhenti. Kemudian antum lanjut lagi ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kalau berhenti di alaihim yang kedua, antum enggak boleh lanjutin lagi waladdallin, tapi harus ngulang. Dari ghairil maghdubi 'alaihim seterusnya. Kalau di alaihim yang pertama boleh langsung lanjut ya, seperti apa yang dicoba antum perhatikan bacanya Syekh Misyari Rasyid seperti itu, memberikan contoh. Boleh berhenti di sana, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Namun jangan berhenti gini dengan cara siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim terus langsung waladdallin. Nah, ini keliru ya, karena kan maknanya nanti kurang tepat ya. Kalau yang berhenti di alaihim, sirat alaihim yang pertama itu sudah cukup ya. Kemarin sempat ditanyakan ya, kita akan lebih ini lagi. Baik. Kalau memang tidak kuat, sekali lagi nafasnya berhenti di alaihim yang pertama, kemudian lanjutkan kembali
tanpa mengulang tidak mengapa. Karena kalau mengulang pun misalnya dari mana? Misalnya kalau mengulang an'amta alaihim, ya, alladzina, harusnya alladzina, tapi nggak enak karena bukan mengambil alif hamzah dari situ, karena di sana wasal, apa artinya ada huruf, ada kata sebelumnya, nggak enak Pak. Jadi mau nggak mau ya sudah berhenti saja yang alaihim, ya sudah, jangan alaihim yang pertama, jangan ngulang lagi, nggak selesai nah. Iya, nggak selesai ya. Jadi kalau seandainya ada yang berhenti di alaihim yang kedua, maka ngulangi dari mana? Dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Baik, silakan lanjut Pak. Siapa nih? Pak Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bocor. Alhamdulillah. Bentar Pak. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pak, coba ulangin ayat keempat. Maliki yaumiddin. Ya, antum orang mana Pak? Cirebon. Perbatasan berarti. Bisa Jawa Sunda? Jawa Sunda bisa? Oh, ya, yaumiddin. Jangan yaumiddin, din. Ya, jangan sampai dalnya jangan sampai mengeluarkan udara. Yaumiddin. Memang agak rentan nih karena dia perbatasan pangkal. Taib, ulangi. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Panjangkan lagi. Ihdina ihdinas Siratal mustaqim. sama mustaqim. Ihdinas siratal Mustaqim. Ya, terus. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Perhatikan kata gha, nggak boleh ada nafas keluar, jangan ghairil. Nah, ini keluar nafas atau keluar udara, jangan dikeluarkan udaranya, nggak boleh. Ghairil, ghairil. Kemudian jangan qalqalah. Ya, huruf ghain bukan huruf qalqalah. Jangan maghdubi, harusnya maghdubi. Ya, ulangi. Siratal, ayo. Padam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Nah, masih mantul. Ghairil Maghdubi. Ya, ghairil nah, alirannya panjang nih. Aliran bunyinya panjang. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya.
ya, waladhdallin. Ya. Baik, lanjut Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya harus beda Pak Budi. Ada bismillahi pakai haknya kecil. Lagi bismillahirrah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ya, terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah. Ha. Lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan cepet-cepet Pak. Rabbil. Coba ikutin saya. Rob. Nah, Rob bil Alamin. Rob bil Rabbil alamin. alamin. Ya, terus. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. kanasta'in. Terus Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Nah, qalqalah kan? Maghdubi alaihim waladdallin. ya, panjang waladdallin. Ya, ya, bukan dolin. Dol. Ya, baik. Lanjut, Pak Arnes. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ulangi. Ihdinas siratal mustaqim. lagi Pak. Ihdinas Nah, cenderungannya huruf shad ini tertukar dengan huruf shin. Ihdinas ya, harusnya ihdinas siratal mustaqim. Terus jangan mantul. An'amta. Patoknya di situ ya Pak, pelajarinya. An'amta. Jadi latihannya gitu. An'amta. Nanti kalau sudah bisa cepat baru boleh. An'amta. Karena kalau langsung cepat nggak dari pelan dulu dia akan memantul dia. An'amta. Ayo. Ya.
المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, sorry. Aduh. Iya. Iya. Tadi nyambung ya, alaihim ghairil. Ya nggak kuat. Rata-rata memang kebanyakan nggak kuat Pak di sini Pak. Di ayat ke-7 ini, ya ulama menetapkan di sana ada wakaf. Boleh silakan ambil wakaf, nggak apa-apa. Ya, tapi memang kalau memang kuat nafasnya sebaiknya. Tapi atau yang sedang lagi bertalaki ya dengan guru nih bertalaki nih, harusnya guru akan mengajarkannya bukan yang wakaf berhenti, karena yang utamanya itu lanjut. Sebagaimana Rasulullah memberi contohnya, Rasulullah membaca ayat per ayat tanpa diwakaf di sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Enggak apa-apa berarti 'alaihim. Ya, ulangi Pak Anes. Dari ayat Ya, ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ya, terus. Waladdallin. Ya, baik. Lanjut, Pak Restu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi Pak Restu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi ulangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi. Iyyaka jangan kana. Ulangi. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya tebal ya, tebalnya banget. Jadi sekian huruf hijaiyah itu huruf dad, ya huruf dad, sad, za sama po itu huruf yang ketebalannya melebihi huruf-huruf yang lain. Jadi ada 4 huruf yang ketebal dari huruf hijaiyah, ketebalannya memiliki ketebalan yang luar biasa. Ya. Terus kemudian dalam bacaan ghai, harus di ayun apa namanya? Ghai dengan tempo mat ya. Karena di sana adalah lin, dibacanya lin. Madlin, ghai, ya dibaca lin. Ghairil maghdubi alai, bukan alai, tapi alai, ya alaihim. Ya, ulang lagi pada Restu, ayat terakhir. An'amta. Zi, jangan zi.
siratal ladzi dzu siratal ladzina an'amta 'alaihim terus ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ya waladdallin langsung waladdallin. baik lagi dari ghairil maghdubi Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ya taib barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah ya, dari sekian yang kita praktekkan tadi, dari mulai huruf per huruf, huruf lam, kemudian nun dan ra, kemudian ditutup dengan suratul Fatihah ya. Tolong apa yang tadi Ana sampaikan, koreksinya tolong diperhatikan lagi ya, kembalikan lagi diperhatikan, karena insya Allah surat Al-Fatihah insya Allah akan kita praktekkan dalam setiap pekannya, setiap pertemuannya. Bila mana waktu memungkinkan kita akan praktek di surat Al-Fatihah. Jadi harus benar-benar jangan sampai yang kemarin saya koreksi masih tetap begitu, harusnya harus berubah. Ya, jangan ketemunya di situ lagi, di situ lagi. Walaupun kita materinya belum selesai dari sekian huruf hijaiyah, tapi sambil, karena surat Al-Fatihah ini lumayan ini ya Pak, walaupun sangat penting nih. Bahkan kalau dikasih contoh untuk bahan praktek itu Al-Fatihah pasti selalu diutamakan sebelum surat-surat yang lain, karena berkaitan dengan bacaan yang sering kita baca di setiap sholat-sholat kita, baik itu sholat sunnah apalagi sholat wajib ya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan apa yang sudah kita pelajari untuk kesempatan di hari ini ya. Sebelum kita tutup, silakan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan kalimat hamdalah. Ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Pak Ardi? Pak Adam? Pak Budi? Pak Anes? Para cukup? Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.